Assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang baru gabung di channel YouTube ini, silakan subscribe, like, dan komen video ini. Perkenalkan, nama saya Dria Nirmala, NIM A1C22060, kelas R003, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia baku, ciri-ciri bahasa Indonesia baku, dan ciri-ciri bahasa Indonesia yang tidak baku, dan pendapat saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia adalah bahasa kerja atau working language. Bahasa merupakan suatu bentuk interaksi yang digunakan sesama manusia untuk mempermudah kegiatan sehari-hari sebagai identitas suatu daerahnya. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi dan bahasa pertama yang digunakan selain bahasa daerah untuk warga negara Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, alat untuk mengidentifikasi diri, lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang dan sosial dan bahasanya, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang ketiga yaitu bahasa penghubung antara tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, artinya bahasa Indonesia sebagai pemersatu suku, bangsa yang beraneka ragam di Indonesia. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, kita semua harus tahu tata cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi resmi, yakni surat menyurat resmi, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, penamaan dan peristilahan resmi, perundang-undangan, dan sebagainya. Wawancara teknis, yakni dalam laporan resmi dan karangan ilmiah. Pembicaraan di depan umum, yakni dalam ceramah, kuliah, khotbah. Pembicaraan dengan orang yang dihormati, yakni orang yang lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, dan orang yang baru dikenal. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Pemakaian awalan me dan ber bila ada secara eksplisit dan konsisten. Pemakaian fungsi gramatikal, yaitu subjek, predikat, dan sebagainya secara eksplisit dan konsisten. Pemakaian pola frase verbal, aspek, plus agen, plus verba bila ada secara konsisten. Penggunaan urutan kata yang tepat. Pemakaian konstruksi sintesis atau lawan analitis. Pemakaian partikel kah, lah, dan pun secara konsisten. Pemakaian preposisi yang tepat. Pemakaian ejaan resmi yang sedang berlaku, yaitu EYD. Pemakaian peristilahan resmi. Pemakaian kaidah yang baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing, terpengaruh oleh perkembangan zaman, digunakan pada percakapan santai, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Pendapat saya tentang penggunaan
Penggunaan bahasa di media sosial. Menurut saya, penggunaan bahasa di media sosial itu beragam, sesuai dengan pengguna media sosial tersebut. Contohnya anak muda. Anak muda kebanyakan lebih menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa gaul, sebutannya, untuk berinteraksi kepada sesama pengguna media sosial, serta tidak terdapat aturan yang mengharuskan menggunakan bahasa baku di media sosial.